pembinaan peningkatan kapasitas BPD. Salawat serta salam marilah kita curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat keluarga, sahabat hingga kita sebagai umatnya. Langsung saja ya, sebelumnya cuma sedikit ya saya mah. Tapi saya juga ingin menyampaikan terkait vaksinasi ya, karena di sini sudah ada dasar hukumnya ya. Perlu diketahui bahwa desa, kecamatan, dan kabupaten kalau capaiannya belum mencapai target, secara otomatis anggaran dari pusatnya akan berkurang secara otomatis. Jadi pada intinya kami dari kecamatan mohon ya untuk bapak-bapak ibu BPD bisa keluarga masyarakat untuk mendorong ya vaksinasi karena jelas dalam peraturan presiden ini ke depan itu bahwa warga masyarakat itu untuk yang tidak mau divaksinasi itu dapat didenda, dan juga yang mendapatkan bantuan bisa ditunda. Jadi dengan sekarang ini lagi pembenjotan ya vaksinasi, kami mohon ya bapak-bapak maupun ibu-ibu untuk mencapai vaksinasi khususnya di desa Lontar supaya mencapai 70%. Karena yaitu sanksinya pusatnya itu ya, bila desa kurang capaian dari 70% secara otomatis desa anggarannya akan berkurang. Maka dari itu kami mohon ada waktu sampai 31 Desember untuk capaian peningkatan vaksinasi di desa besar dan di desa Lontar supaya mencapai targetnya, karena yaitu dapat merugikan desa untuk anggaran kedepannya. Contoh nyata ya kayak Banprop aja ini. Banprop itu yang biasanya 50 juta karena capaiannya rendah gitu ya, dikurangi jadi 15 juta. Nah, untuk acara ini terkait pembinaan BPD. Pada dasarnya BPD ini mitra kepala desa. Jadi termasuk desa Lontar ini karena ya yang kemarin yaitu melaksanakan yang namanya pilkades serentak ya. Jadi di desa ini melaksanakan pelaksanaan pilkades. Jadi fungsi dari BPD itu untuk mengkoordinasikan ya atau membentuk atau musyawarah ya untuk keberhasilan Bapak Kepala Desa, yaitu visi misi 6 tahun ke depannya ya, harus dituangkan dalam RPJMDes ya. Jadi itu artinya kewajiban BPD untuk mengingatkan kepada kepala desa dan staf desa ya bahwa secepatnya dalam waktu 3 bulan itu harus disusun yang namanya RPJMDes. Jadi RPJMDes untuk visi dan misi desa Lontar. Badan permusyawaratan desa ini supaya antara desa dengan BPD harus harmonis dan sejalan ya, karena ini bukan cerita atau
bukan hoax ya. Di 2019 terjadi di Kecamatan Cikande, pokoknya di Kabupaten Ciamis ya, terjadi udah penetapan yang namanya APBD. Di situ kelemahan teman-teman BPD tidak meng-cross check anggaran. Begitu ditetapkan ternyata di pagunya seharusnya 700.000 ya, pas begitu ditetapkan kurang dari 700.000. Jadi sebelum anggaran atau APBD desa ditetapkan, tolong di cross check oleh teman-teman BPD apakah sudah sesuai RT, RW dan honor BPD-nya, harus di cross check ya. Karena ya BPD ini secara ininya sama dengan yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kasarnya ya teman-teman ini ya, yaitu orang-orang keterwakilan dari RT RW untuk menampung aspirasi warga masyarakatnya. Jadi supaya ada keharmonisan baik BPD dan kepala desa. Yang namanya musyawarah itu sebenarnya yang mengusung itu dari BPD. BPD mengusulkan kepada desa untuk dilaksanakan. Jadi pada dasarnya BPD dan desa itu harus harmonis. Karena pas begitu saya masuk di Kecamatan Tirtayasa ini ada BPD yang kayak punten ya, kayak tim pemeriksa atau inspektorat. Seharusnya itu BPD itu bukan seperti auditor, karena ya, BPD ini rekan ya dari kepala desa, seharusnya mengingatkan untuk pekerjaan kepala desa supaya bersinergi dengan lembaga yang lainnya. Jadi fungsi kontrol dari BPD ini ya hanya mengingatkan kepada kepala desa supaya tidak menyalahi aturan yang berlaku. Jadi pada intinya BPD ini kontrol dari kepala desa supaya kepala desa bisa melaksanakan anggaran ini disesuaikan dengan aturan yang berlaku atau bisa sesuai dengan aturan yang berlaku supaya tidak melenceng ya. Karena kebanyakan yang BPD itu belum tahu tugas dan fungsinya. Sebenarnya BPD ini ya cuma kebanyakan dari desa yang ada di Kecamatan Tirtayasa ini BPD-nya belum ada yang namanya kayak gimana ya, kayak masih istilahnya itu enggak ada, masing-masing itu masih. Jadi kurang harmonis. Seharusnya itu semua yang namanya perencanaan itu ya koordinasi dengan BPD. BPD yang melaksanakan kegiatan atau yang melaksanakan kegiatan, contoh ya Musdes itu yang menyusun, Musdes musyawarah desa itu seharusnya itu BPD yang menyusun diserahkan ke desa. Desa yang memfasilitasi kegiatan tersebut, tetapi yang menyusunnya itu seharusnya itu teman-teman BPD. Kalau
staf desa itu cuma melaksanakan, tapi dari kebanyakan BPD itu belum melaksanakan fungsinya. Seharusnya dari perencanaan itu harus yang menyusunnya itu BPD. Setelah tersusun diserahkan ke desa pelaksanaannya, anggarannya karena ada di desa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena ada materi ya dari PD dan Kang Aeng ya. Jadi cuma pembuka aja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi sambutan dari Bapak Sepa yang pada intinya fungsi BPD itu koordinasi, konsultasi, dan partisipasi. Selanjutnya yaitu materi. Nah, dalam hal ini tadi sudah dikomunikasikan katanya Pak Sunardi. Dalam hal ini untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh pendamping desa tingkat kecamatan yaitu Pak Sunardi. Dengan segala hormat kepada Pak Sunardi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Sekmat Kecamatan Desa Abri, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Lontar beserta jajarannya, dan yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota, dan yang saya hormati Bapak Aeng selaku pelaksana di tingkat kecamatan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas BPD di Desa Lontar. Salawat beriring salam marilah kita limpahkan dari Bapak besar kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantianya mendapatkan syafaat beliau di hayat akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja, mohon izin Ketua BPD, kalau jadi pemateri kayaknya kurang pantas amat ya. Luar biasa, jadi bukan pemateri lah, kita sharing aja. Mungkin Ketua mungkin lebih tahu mungkin saya ataupun anggotanya mungkin ya. Saya sedikit coba untuk bisa sharing saja nanti kalau memang ada bahasa-bahasa saya atau materi-materi saya yang saya sampaikan ini kurang berkenan, silakan nanti diperjelas ataupun ada yang bisa menambahkan dari teman-teman BPD, silakan. Di sini saya selaku pendamping desa diminta untuk menyampaikan. Kalau diminta untuk jadi pemateri kayaknya tidak pantas lagi. Saya coba untuk sharing saja. Kalau nanti ada hal-hal yang perlu dipertanyakan ataupun hal-hal yang memang penyampaian saya kurang berkenan, silakan nanti di sharing saja, diobrolkan saja. Terima kasih. Mohon izin Ketua BPD, memang sudah sering kita dengar apa yang sudah disampaikan Bapak Sekmat juga tadi sudah menyampaikan secara garis besarnya. BPD itu apa sih Kak? Singkatan BPD itu apa? Ada yang tahu nggak? Badan Permusyawaratan. Badan Permusyawaratan Desa. Takut aja nggak tahu BPD tapi singkatannya nggak tahu ya. Terus yang bawah yang BPD langsung ke BPD itu pemerintah desa. Itu tadi yang BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil
dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Benar nggak ya? Benar ya? Jadi BPD itu anggotanya berdasarkan perwakilan dari masing-masing wilayah ya. Kalau di Lontar masing-masing RT apa masing-masing kampung? RW. RW ya, masing-masing RW ada keterwakilan. Nah itu terkait dengan fungsi, definisi daripada BPD itu sendiri. Dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD sebagai lembaga permusyawaratan dan permufakatan desa. Di situ BPD mempunyai fungsi. BPD mempunyai 3 fungsi. Yang pertama membahas dan menyepakati rancangan perdes bersama kepala desa. Nah, BPD itu tetap bareng-bareng dengan kepala desa membahas perencanaan ataupun rancangan terkait dengan peraturan desa ya. PRDS itu peraturan desa dengan bersama-sama dengan kepala desa. Yang kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Nah, itu fungsi BPD. Yang ketiga, melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Nah, ini melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Apa yang disampaikan Pak Sekmat tadi, memang ada miskomunikasi terkait dengan BPD. BPD seakan-akan menjadi tim auditor, padahal BPD hanya sebatas fungsinya melakukan pengawasan saja, pengawasan kinerja dari pemerintah desa atau kepala desa. Nah, itu ada 3 fungsi terkait dengan BPD: menyepakati rancangan PRDS, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Nah, kalau nanti ada yang melebihi batas, mungkin karena memang BPD juga mungkin ada yang belum paham tupoksinya, mungkin ya saya sih wajar-wajar saja lah, yang namanya manusia ya. Mungkin kadang tidak membaca ataupun kadang tidak mempelajari terkait dengan tugas pokok dan fungsi BPD itu, sehingga terlalu masuk ke dalam, sehingga seakan-akan BPD itu seperti musuh nantinya dengan kepala desa. Nah, itu yang tidak kita inginkan gitu kan. Kemarin juga pembinaan bersama dengan Pak Kadis di gedung PGRI kan seperti itu ya. Di BPD itu bukan musuh. BPD itu bukan musuh, BPD itu mitranya kepala desa. Ketika kepala desa melakukan kesalahan diluruskan oleh BPD. Ini Pak Lurah ini seperti ini. Makanya BPD-nya memang harus rajin baca, harus rajin buka-buka tugas pokok dan fungsinya dipahami dulu. Nanti setelahnya itu baru kita realisasikan. Jangan ujuk-ujuk langsung ngejas, pengen minta inilah, minta itulah, minta SPJ, minta RAB segala macam. Kan BPD yang menyepakati. Ketika desa merencanakan sebuah pembangunan atau sebuah program, dan BPD harus dilibatkan. Gitu. Ya, BPD kan ada tanda tangannya nantinya di situ. Pengesahannya kan yang melalui BPD bersama-sama kepala desa, pengesahannya APBDes ke, RPJMDes ke, RKPDes ke, dan BPD kan sama-sama mengesahkan dengan kepala desa. Kenapa BPD anggotanya harus minta RAB, minta SPJ segala macam gitu kan? Kan BPD yang menyepakati gitu. Memang pemerintah desa memang laporan tahunan memang harus ada. Nah, ini juga pemerintah desa juga harus paham terkait dengan laporan tahunan pemerintah desa itu yang namanya LKPPD ya, Mas ya. LKPPD, LPPD dia harus ada. Dan BPD harus minta gitu. BPD harus tahu, BPD harus punya. Nanti BPD yang menyampaikan ke DPRD. Bukan dalam artian BPD yang ini gitu kan. BPD yang apa? BPD yang minta apapun, sementara pemerintah desa kok malah nggak tahu. Seharusnya tugas dia kan pemerintah desa memang harus melaporkan kegiatan selama 1 tahun periode gitu. 1 tahun periode harus melaporkan LKPPD, APBD harus melaporkan kepada BPD gitu. Yang saya lihat di Kecamatan Tirtayasa kayaknya yang saya lihat ya cuma Desa Puser ya yang bisa melaksanakan itu, yang sedang melaksanakan itu, yang pernah melaksanakan itu Desa Puser. Malah Desa Puser pemerintah desanya manggil BPD, ini BPD kita mau laporan ke BPD,
silakan. Gitu. Nanti BPD bikin acaranya gitu kan. Nanti pemerintah desa menyampaikan laporan-laporannya. Apa saja yang sudah dikerjakan, apa saja yang belum dilaporkan, apa saja yang belum dikerjakan, gitu. Nanti dilaporkan oleh BPD. BPD harus tahu. Gitu. Nanti BPD kan yang menyampaikan ke DPRD kan Pak Ketuanya. Nah itu makanya ya BPD seperti itu. Memang ada laporan tahunannya gitu, pemerintah desa itu. Nah itu tadi sudah saya sampaikan fungsi mempunyai BPD mempunyai fungsi ada 3 fungsi. Terus masa keanggotaan 6 tahunan dan dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan. Benar ya, BPD ya. Jadi ada anggota atau ketua BPD yang misalkan 2-3 kali sudah menjabat itu tidak boleh ya Pak Sekmat ya. Kalau yang saya tahu gitu kan tidak boleh. Nah untuk masa baktinya selama 6 tahun ya, 6 tahun menjabat gitu. 6 tahun menjabat. Terus yang selanjutnya jumlah anggota BPD paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang. Benar nggak Ketua? Benar ya? Lontar ada berapa? 9. Berarti karena memang penduduknya banyak ya, RT-nya pun banyak, RW-nya banyak ya, mungkin 9 ya nggak apa-apa, paling banyak 9 orang. Anggota BPD ditetapkan dengan keputusan bupati, benar ya? DSK-kan oleh bupati karena BPD bentuknya kolektif kolegial ya, jadi bentuknya kelembagaan, jadi bukan per orang. Kalau kepala desa kan per orang, gitu. Jadi kalau kepala desa 1 orang, kepala desa 1, lontar kepala desa 1, DSK-kan bupati. Terus kita yayasan 1 DSK-kan bupati. Jadi tidak segelondongan, gitu kan. Memang satu-satu. Kalau BPD ya wajar lah karena dia berbicaranya kelembagaan sih ya Mas Ekap ya. Jadi bukan per orang. Nah itu. Terus yang lainnya organisasi kelembagaan BPD, susunan organisasi BPD terdiri dari 1 pimpinan, 2 bidang. Benar ya? Pimpinan dan bidang. Nah bidang itu nanti terserah nanti di internal BPD dia mau megang bidang apa, misalkan bidang pembangunan atau bidang pemberdayaan. Benar nggak ya? Bahasa Mas seperti itu ya. Nah itu nanti ada tim kerja ya, disusun juga BPD juga nanti tim kerjanya nanti ketua juga masuk di tim kerja itu nanti. Ada bidang pembangunan ya sesuai dengan yang ada di desa, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan gitu kan. Terus bidang apalagi pemerintahan nanti terserah nanti anggota BPD diatur tuh. Kang Cecep nanti masuk ke bidang apa, misalnya bidang pembangunan, ya dia fokus nanti di pembangunan saja, tidak campur-campur ke bidang yang lain, misalnya dia fokus di bidang pembangunan. Ada lagi di bidang pemerintahan misalnya, kayak Bu, kayak wanitanya gitu kan, perempuannya dia misalkan ditugaskan di bidang pemberdayaan, misalnya sudah dia fokus di pemberdayaan tuh gitu. Ataupun nanti ketua juga, ketua masuk di bidang pemerintahan misalkan, itu sudah nanti ketua nanti yang masuk di bidang itu. Karena BPD itu ketua juga merangkap anggota, gitu. bukan ketua dalam artian tidak merangkap menjadi anggota. Tetap ketika bagian tugas BPD ketua juga harus masuk ke bidang-bidang itu karena BPD sifatnya kolektif kolegial gitu. Jadi walaupun nanti keputusan itu misalkan tidak dihadiri oleh ketua, ada wakil ketua sah gitu, sah saja gitu kan, karena BPD kolektif kolegial gitu. Ketika memang ketuanya sibuk misalkan bisa diwakilkan oleh wakil ketua, bisa diwakilkan oleh anggota misalkan, bisa saja. Terus yang selanjutnya pimpinan BPD, yang pertama 1 orang ketua, yang kedua 1 orang wakil ketua, dan yang ketiga 1 orang sekretaris. Benar nggak ketua ya? Jadi BPD tidak ada bendahara ya, adanya ketua, wakil ketua dan sekretaris. Nah itu BPD itu susunan struktur organisasi dan kelembagaannya seperti itu. Nah nanti yang lainnya anggota gitu, masuk anggota gitu kan. Nah itu bidang terdiri atas yang pertama bidang penyelenggaraan pemerintah desa dan pembinaan masyarakat desa. Nah di sini ada bidang-bidangnya. Yang kedua bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, ini ada 2 bidang penyelenggaraan pemerintah desa dan bidang
dan pembinaan kemasyarakatan. Yang kedua bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Ini ada 2 bidang, tapi itu disesuaikan dengan kebutuhan BPD lah. Kalau memang BPD mau bikin misalkan 4 bidang sesuai dengan yang ada di pemerintah desa, silakan dibikin gitu kan. Ada bidang pemberdayaan, ada bidang pembinaan kemasyarakatan, ada bidang pemerintahan, ada bidang pembangunan, nanti fokus. Nah sekarang Lontar, karena desa Lontar dengan desa tahap 3-nya sudah cair dan ada pembangunan, ada fisik misalkan. Nah sekarang fisik lagi dikerjakan, nanti BPD siapa yang membidangi di bidang pembangunan misalkan. Nah, itu nanti dia kawal lah, jangan sampai pembangunannya mentang-mentang kejar target misalkan karena akhir tahun gitu kan, sehingga kualitas dan kuantitasnya tidak dipikirkan, gitu, tidak dilaksanakan ataupun tidak diterapkan, sehingga ya sebulan hancur bangunannya. Nah seperti itu. Jadi BPD yang harus mantau tuh, BPD yang harus mengawal itu kan, jangan sampai ini tidak sesuai ukuran ya, misalkan kurang semen, kurang pasir. Karena yang saya lihat ya itu karena memang entah itu mata sayanya, entah itu apanya gitu kan, sehingga saya melihatnya kayak pucat gitu kan, tidak sesuai dengan ukuran, tidak sesuai dengan standar, kadang kebanyakan pasir, kadang kebanyakan semen gitu kan. Itu sesuai ukuran saja lah. Terus air juga nanti mempengaruhi gitu kan, kalau misalnya pakai air asin sehingga fisik bangunan itu cepat rapuh misalkan. Tapi pakai air yang dingin gitu, air tawar, sehingga fisiknya nanti bisa awet, dengan seperti itu. Nah itu nanti silakan nanti BPD yang awal itu. Nah ini tadi fungsinya, sekarang tugas BPD ada 12 tugas terkait dengan BPD. Yang pertama menggali aspirasi masyarakat, yang kedua menampung aspirasi masyarakat, yang ketiga mengelola aspirasi masyarakat, yang keempat menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah desa. Nah itu BPD nanti menyelenggarakan musyawarah desa. Yang kelima menyelenggarakan musyawarah desa, yang keenam membentuk panitia pemilihan kepala desa. Berarti kemarin yang untuk BPD ya, ketuanya membentuk panitia pemilihan desa Pilkades. Terus yang selanjutnya yang keenam menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu. Nah, terus yang ke-8 membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Itu tadi sudah, itu nanti tugasnya seperti itu, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa. Peraturan desa disingkat menjadi Perdes bersama kepala desa. Yang sembilan melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Nah itu fungsi dan tugasnya tadi sudah disampaikan. Kalau fungsi ada 3, tugas nanti ada 12. Yang 10 melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa. Ini melakukan evaluasi laporan. Nah, ini ketika nanti ada pemerintah desa melaporkan, nanti evaluasi bareng-bareng gitu kan dengan BPD. Terus yang ke-11 menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya. Yang ke-12 melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Nanti tugas-tugas yang lainnya silakan nanti dibaca lah, dilihat di perbunya. Seperti itu ketua dan teman-teman BPD yang saya tahu seperti itu ya. Ini penyampaian materi saja, nanti penjabarannya silakan nanti kalau memang ada yang perlu dipertanyakan nanti silakan. Nah mungkin seperti itu tugas dan fungsi BPD. Jangan sampai BPD itu seperti musuh, jangan sampai seperti musuh. Biar gimana juga kejelekan dari pemerintah desa, mari kita bareng-bareng musyawarah. Karena BPD itu tempatnya musyawarah, gitu. Dimusyawarahkan cara solusinya seperti apa ketika memang ada menghadapi masalah segala macam, gitu. Jangan ujung-ujung langsung lapor, jangan. Biar gimana juga ini desa kita, jelek dan bagusnya ya kita yang nanggung bersama, gitu. Jangan seperti itu, jangan seperti auditor gitu. ketika ada kesalahan langsung diaudit saja oleh BPD gitu kan, sehingga langsung mencuat, langsung viral. Jangan. BPD itu harus sinergis dan mitra, menjadi mitra kepala desa. Kalau memang kekurangan anggaran
ya BPD kan yang merencanakan kebutuhan BPD itu apa nantinya, silakan disampaikan gitu kan di musdes ataupun di apa di musyawarah dusun misalkan, silakan. Nah di musdes itu kan ada kebutuhan BPD, nanti sampaikan nanti kebutuhan BPD apa, misalkan kayak model ATK ataupun alat-alat kantor kebutuhannya apa, misalkan laptop, dia punya laptop, BPD harus ada laptop, silakan usulkan, nanti pemerintah desa menganggarkan, ataupun nanti kertas ataupun yang lainnya misalkan, silakan nanti usulkan itu, nanti biar nanti pemerintah desa menganggarkan kebutuhan BPD itu berapa sih, misalkan 10 juta kan 10 juta gitu kan. 10 juta itu apa saja kebutuhannya, buat beli laptop, buat fotokopi, buat beli kertas misalkan, buat buat stempel gitu kan, buat bagian organisasi BPD misalkan, silakan bikin gitu. Ataupun buat beli seragam misalkan, silakan nanti diusulkan di perencanaan nanti gitu kan. Usulkan nanti kebutuhannya apa, itu hak BPD kok. Boleh BPD mengusulkan kebutuhannya, silakan gitu kan. Walaupun BPD mungkin honornya mungkin tidak sama dengan pemerintah desa ya, Pak Sepak ya gitu kan. Cuma kan tunjangan ataupun kebutuhan administrasi memang harus terpenuhi gitu kan. Termasuk kayak sekretariatan, silakan BPD kalau memang BPD butuh sekretariatan untuk kumpul, untuk musyawarah, untuk ngobrol, untuk ngopi bareng, silakan usulkan sekretariatnya mau kemana, misalkan ngobrolkan baik-baik gitu, jangan sampai ke depan buka buku gitu kan. Jadi ujungnya pada apa gitu kan, BPD ditanya apa, nggak ngomong ke saya misalkan seperti itu. Jadi mungkin seperti itu, nanti ada video yang memang kita bareng-bareng tonton lah terkait, ada domino itu nanti kita bareng-bareng tonton terkait dengan materi hari ini, nanti tambahnya mungkin Pak Aek. Nah mungkin seperti itu ya, kalau yang saya tahu terkait dengan BPD. Nanti ada terkait dengan musyawarah itu sebenarnya itu ranah BPD, kayak musdes, kayak musdus gitu kan, kayak musrembang, kayak apa lagi musdes yang lainnya, musdes terus misalnya, itu memang ranahnya BPD. BPD yang harus melaksanakan itu, bukan pemerintah desa gitu, bukan pemerintah desa. BPD yang harus merencanakan itu. Misalkan BPD dengan pemerintah desa khususnya mungkin di bidang pemerintahan, nanti siapa BPD yang membidang pemerintahan, nanti minta agenda acaranya apa saja sih yang mau